Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Aziz. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu mengenai guru profesional dan standar nasional pendidikan. Apa aja sih yang akan kita bahas pada kali ini? Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, hakikat profesi guru, yang kedua, guru profesional, yang ketiga, definisi dan tujuan standar nasional pendidikan, dan yang keempat ada ruang lingkup standar nasional pendidikan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu hakikat profesi guru. Nah, dari segi etimologi, kata profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu professus, dan ada juga yang berpendapat bahwa profesi berasal dari bahasa Latin, professus. Ya, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Dan selanjutnya, guru. Guru dapat diartikan sebagai seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan sesuatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang dasar, dan pendidikan menengah. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, profesi keguruan dapat kita artikan sebagai suatu profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seorang yang memberikan ilmu pengetahuan atau bimbingannya kepada peserta didik. Nah, menurut pandangan modern, seperti yang dikemukakan oleh Adams dan Dickey dalam Savitri 2019, bahwa peran guru sesungguhnya sangatlah luas. Ada 4 peran guru yang disebutkan di sini, yaitu yang pertama, guru sebagai pengajar, guru sebagai membimbing, guru sebagai ilmuwan, dan guru sebagai seorang pribadi gitu. Nah, sebenarnya akan lebih banyak peran guru yang dapat kita temui jika kita melihat langsung bagaimana keadaan guru tersebut di sekolah. Bisa dikatakan bahwa guru dapat melakukan apa saja dan serba bisa gitu. Seorang guru dituntut untuk bisa melakukan apapun, mengatasi berbagai masalah dalam satu waktu. Untuk dapat sampai pada tujuan dan perannya, seseorang harus memahami betul akan tanggung jawab yang dimilikinya ketika memegang nama seorang guru gitu. Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional, tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Janji tersebut bukan hanya diucapkan, tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang tampak pada tingkah laku sehari-hari, yang mana janji tersebut bersifat etik dan akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Selanjutnya, guru profesional. Keprofesionalan seorang guru tidak serta-merta didapatkan secara instan gitu ya teman-teman. Banyak tahapan atau proses yang harus dilewati untuk menjadi seorang guru yang profesional. Kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah suatu mutiara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Menurut Wijaya, guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan atau minimal
memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar ilmu yang kuat. Jadi seorang guru itu harus benar-benar memiliki dasar ilmu yang kuat gitu, sehingga nanti ketika dalam menyampaikan ilmunya akan benar-benar memahamkan peserta didik gitu. Ketika seorang guru dasar ilmunya belum kuat, maka nanti ketika menemukan sebuah permasalahan atau solusi atau problem gitu, maka guru itu cenderung akan sulit atau sukar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Dan yang ketiga, pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Jadi profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan antara LPTK dan praktek kependidikan. Nah, selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang Guru dan Dosen dirumuskan beberapa prinsip profesionalitas, bahwa guru dan dosen profesional harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, harus memiliki komitmen untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan yang sesuai. Dan yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Selanjutnya, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya tersebut. Dan yang terakhir, mewakili organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, banyak aspek yang harus diperhatikan agar dapat menjadi seorang guru yang profesional. Selain daripada apa yang telah dijelaskan atau dijabarkan sebelumnya, sebagai guru atau mungkin calon guru itu perlu memahami dan meresapi bahwa menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Guru yang pada hakikatnya merupakan sosok yang digugu dan ditiru harus menempatkan dirinya menjadi orang yang mampu menjadi teladan bagi orang lain, khususnya bagi siswanya. Nah, menjalankan profesi dengan hati ikhlas dan benar-benar menyerahkan diri pada profesi yang dimiliki, menjalankan tugas dan kewajiban serta mematuhi kode etik seorang guru. Sebagai seorang guru yang profesional, juga perlu melakukan beberapa inovasi dalam kegiatan pengajaran guna menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, inovatif, dan memiliki daya tarik. Inovasi pendidikan di Indonesia sendiri dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, tujuan pendidikan, struktur pendidikan, pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran, serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Nah, yang selanjutnya, standar nasional pendidikan. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat, sebagaimana yang terungkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Nah, standar nasional pendidikan sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Poin yang terakhir yaitu ruang lingkup standar nasional pendidikan. Nah, menurut ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 32 tahun 2013 pasal 2 ayat 1, standar nasional terdiri atas 8 lingkup, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, mulai dari standar isi. Standar isi sendiri yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang dituang dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Yang kedua ada standar proses. Standar proses yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara garis besar, standar proses pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Yang kedua, satu satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, secara garis besar, standar kompetensi lulusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan lulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kedua, standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, lingkup yang keempat yaitu standar tenaga dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Nah, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud di sini adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dan keempat kompetensi ini sudah kita bahas bersama-sama di pertemuan yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di lain yang keempat itu ada juga kompetensi yang penting yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi moral dan kompetensi spiritual. Nah, moral dan spiritual juga penting ya untuk dimiliki oleh seorang guru.
Nah, pendidik meliputi pendidik pada TK, SD, SMP, SMA, sederajat, satuan pendidikan paket A, paket B, dan paket C, dan pendidikan pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga pustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Adapun sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahkan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, sedangkan prasarananya sendiri terdiri dari antara lain yaitu lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa. Selanjutnya yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan di sini adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Ada 3 macam biaya dalam standar ini. Yang pertama ada biaya investasi satuan pendidikan, yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, biaya personal, sebagaimana ada biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Terakhir ada biaya operasi satuan kependidikan yang meliputi gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip penilaian yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik yang berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok,
dan bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat pengembangan peserta didik. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mungkin nanti untuk ruang lingkup ini bisa saya lampirkan ya sumber-sumber yang bisa teman-teman baca secara rinci dalam lampiran nanti saya akan lampirkan. Nah, jadi sekian ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kita bikin kesimpulan gitu bahwa profesi keguruan dapat kita artikan sebagai suatu profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seorang dalam memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingannya kepada peserta didik. Keprofesionalan yang dimiliki seorang guru tidak serta-merta didapatkan secara instan ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan tadi, banyak tahapan atau proses yang harus dilewati untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, standar nasional pendidikan adalah standar yang berlaku di Indonesia untuk terselenggarakannya pendidikan gitu. Nah, standar nasional pendidikan ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sedangkan menurut peraturan pemerintah, standar pendidikan nasional terdiri atas 8 lingkup, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bingung, ingin ditanyakan atau mungkin ingin didiskusikan, silakan langsung saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.